بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Di antara nama-nama Allah yang termaktub dalam Quran maupun Sunnah adalah nama Allah Al-Mu'minu As-Sadiqu. Waqad warada ismullahil mu'min fi ayatin wahidah. Nama Allah Al-Mu'min terdapat dalam satu ayat saja dalam kitabnya. Hiya qauluhu ta'ala, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, firman Allah ayat ke-23 berbunyi huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, Raja yang Maha Suci. As-Salamul Mu'min, nama Allah As-Salam, Dialah Tuhan yang Maha Selamat dari segala keburukan, celaan, dan menyelamatkan hambanya Al-Mu'min, ya, yang membenarkan hamba-hambanya yang jujur dari golongan para nabi, itulah mukmin. Dan memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari segala macam ketakutan, itulah al-mu'min. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Al-Muhaimin, Dialah Al-Aziz, Dialah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Wal imanu yarji'u ma'nahu ila at-tasdiq wal iqrar. Makna al-iman, kata-kata mu'minun dari kata-kata amana yu'minu, mu'minun, imanun. Kembali kata-kata iman ini kepada makna at-tasdiq, pembenaran, wal iqrar, pengakuan. Jadi makna al-mu'min membenarkan, mengakui. Al-mu'min, seorang mukmin adalah orang yang membenarkan Allah sebagai Tuhannya, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mukmin mengakui sebagai Muhammad adalah utusannya, membenarkan Muhammad sebagai utusannya. Inilah arti al-iman, mukmin. Jadi arti al-mu'min adalah membenarkan dan mengakui. Wa ma yaqtadihi dzalika min al-irsyad wa at-tasdiq as-sadiqin. Hal apa yang terlahir daripada nama tersebut, ya, yaitu al-irsyad. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, wa tasdiq as-sadiqin, membenarkan hamba-hambanya yang jujur dari golongan para nabi dan para wali-walinya. Itulah makna mukmin. Allah benarkan para nabi-nabinya apa yang mereka sampaikan. Allah membenarkan juga para wali-walinya tentang apa yang mereka katakan. Wa iqamatul barahin ala sidqihim. Kemudian Allah tegakkan bukti-bukti atas kebenaran apa yang mereka katakan, berupa mukjizat maupun karamat. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para nabi-nabinya dikirimkan mukjizat, tanda-tanda yang luar biasa yang mengalahkan segala sesuatu di luar kebiasaan manusia. Kepada wali-walinya dikirimkanlah apa? Karamat. Jadi Allah benarkan mereka, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan. Inilah makna al-mu'min. Allah tegakkan atas apa yang mereka sampaikan berupa mukjizat maupun karamat. Fahuwa ta'ala al-mu'minu alladhi huwa kama athna ala nafsih. Maka dialah Allah yang memiliki nama al-mu'min, ya, yang membenarkan para hamba-hambanya, para nabinya. Alladhi wa kama athna ala nafsi, sebagaimana dia telah memuji dirinya, wa fawqa ma yuthni alaihi ibaduh, di atas pujian hamba-hambanya atasnya. Walihada qala Mujahid rahimahullah, karena itulah berkata Mujahid, semoga Allah merahmatinya, al-mu'minul ladzi wahhada nafsahu. Dialah Allah al-mu'min yang membenarkan, yang mengakui, yang mengesahkan dirinya dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia semata.
Wahya syahadatun azimah, inilah persaksian maha agung, karimah yang maha mulia, min a'zami syahidin, persaksian dari saksi yang begitu agung. Wa huwallahu rabbul alamin, dialah saksi Allah Tuhan pencipta alam semesta, li a'zami masyhudin bih, mempersaksikan sesuatu yang paling agung. Wa huwa tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, wa ikhlasul dinillah, dan memurnikan ketundukan hanya kepadanya. Maka inilah nama al-mu'min. Allah membenarkan, mengakui, di antaranya yang terbesar adalah Allah membenarkan dirinya, mengakui dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang hak diibadati, tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Wa min hadzal ma'na, dan yang semakna dengan apa yang terjelaskan di atas adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lain-lainnya dari jalur Abu Ishaq dari Al-Aghar Abu Muslim, bahwasanya dia pernah bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya kedua-duanya pernah bersaksi atas Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza qala al-'abdu", jika seorang hamba berkata la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dia adalah Tuhan yang maha besar, qala yaqulu Allah tabaraka ta'ala, maka Nabi berkata, bersabda, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa abdi, hambaku benar, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan memang selainku, wa ana akbar, dan akulah yang maha besar secara mutlak, maha besar dalam segalanya, ya, jalla wa ala. Naam. Kemudian, wa idza qala la ilaha illallah wahdah, jika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, jika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang hak yang diibadati kecuali Allah semata, maka berkatalah Allah, sadaqa abdi, hambaku benar, tidak ada Tuhan kecuali saya semata. Jika hamba berkata la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, Allah akan berkata, hambaku benar, tidak ada Tuhan selain aku dan tak ada sekutu bagiku. Jika hamba kembali berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu, ya, al-mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, maka Allah akan berkata, hambaku benar, memang akulah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali aku, tak ada sekutu bagiku. Jika hamba berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dia adalah pemilik kerajaan dan segala pujian, maka Allah berkata, hambaku benar, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selainku, pemilik kekuasaan dan pujian. Dan jika hamba berkata la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, tidak ada daya upaya kecuali karena dengan Allah Subhanahu wa taala semata, Allah akan berkata, sadaqa abdi, hambaku benar, memang tidak ada Tuhan kecuali saya dan tidak ada daya upaya kecuali dengan saya. Berkata Abu Ishaq, aku bertanya kepada Al-Aghar tentang sesuatu perkara. Berkata Abu Ishaq, berkata Al-Aghar tentang sesuatu perkara aku tak pahami. Aku bertanya kepada Abu Ja'far, ma qala, apa yang dikatakan oleh ia? Al-Aghar qala, dikatakan oleh Al-Aghar ketika bertanya kepada Abu Ja'far, apa dikatakannya? Man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun naru. Barang siapa yang diberikan Allah taufik mengucapkan kata-kata di atas ketika mau mati, ketika mau meninggal, maka dia tidak akan sentuh oleh api neraka. Wa hadhihi syahadatun 'azimatan min Allah. Inilah persaksian yang maha agung dari Allah li nafsihi bi wahdaniyatih. Persaksian untuk dirinya tentang keesaannya. Wa tasdiqun lisyahidin bidzalik min ibadi, dan Allah membenarkan para penyaksi yang mempersaksikan hal itu pula, itu keesaan Allah Subhanahu wa taala pula dari golongan hamba-hambanya. Wa hadha at-tasdiqu min Allah li ibadihi syahidin lahu bitauhid.
inilah pembenaran tasdiq ya dari Allah kepada hamba-hambanya yang mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ta'iduhu lahum bil hujjah wal barahin. Kemudian Allah perkuat mereka ya dengan hujjah-hujjah, bukti-bukti, tanda-tanda, mukjizat, karamat. Ya kulluhum min dalail ismil mu'min. Semua ini adalah bagian daripada ya dampak daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Yang intinya Al-Mu'min dalam beberapa paragraf yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala ya mempersaksikan tentang keesaan dirinya. Kemudian Allah membenarkan pula persaksian hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perkuat persaksian mereka dengan hujjah, burhan, dengan bukti berupa mukjizat maupun karamat atas kebenaran apa yang mereka katakan, yang mereka sampaikan. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahu ta'ala min asma'ihi al-mu'minu wa huwa fi ahadi tafsiraini al-musaddiqu alladhi yusaddiqu as-sadiqina bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara nama Allah adalah nama Al-Mu'min. Dan di antara satu tafsiran kata-kata Al-Mu'min adalah Al-Musaddiq, membenarkan. Allah membenarkan. Alladzi yusaddiqu as-sadiqin, dialah Allah yang membenarkan hamba-hambanya yang jujur. Bima yuqimu lahum min syawahid sidqihim. Jangan menegakkan persaksian atas kebenaran apa mereka katakan dengan berbagai macam bukti-bukti. Ya, fahuwa alladzi saddaqa rusulah, dialah Allah yang telah membenarkan para rasul-rasulnya, wa anbiya'ah, para nabi-nabinya, fi ma ballaghu an, terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah. Wa syahida lahum bi annahum shadiqun, dan Allah bersaksi bahwa para nabi-nabi itu adalah benar, jujur. Bid-dalail allati dalla biha ala sidqihim, dengan berbagai macam bukti-bukti menunjukkan kebenaran mereka. Qada'an, baik dalil tersebut berupa ketentuan qada kauni Allah Subhanahu wa taala, wa khalqan, berupa segala macam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran apa yang mereka sampaikan. Fa innahu subhanahu akhbara wa khabaruhu as-sidq, karena Allah ketika memberitakan sesuatu itu berita, maka sungguh berita Allah adalah benar. Wa qauluhul haq, perkataannya pun benar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, fa innahu subhanahu akhbar, sesungguhnya Allah memberitakan, wa khabaruhu sidqu, dan berita yang datang dari Allah adalah benar. Wa qauluhul haq, perkataannya pun benar. Annahu la budda an yuriyal ibadah minal ayat, dia berjanji akan menunjukkan kepada hamba-hambanya minal ayatil ufuqiyah, berupa tanda-tanda di segala penjuru, ya, di atas yang kita lihat, berupa langit yang terbentang begitu luasnya, tingginya, kokohnya, bintang-bintang, lautan, samudra, gunung-gunung. Ini namanya al-ayatul ufuqiyah, tentang kebenaran Allah Jalla wa'ala. Dialah Tuhan yang berhak disembah, dan kebenaran para rasulnya yang menyeru manusia agar menyembah Tuhan yang satu. Allah akan tunjukkan kepada mereka segala macam tanda-tanda kebesarannya dalam segala penjuru. Ya, minal ayatil ufuqiyah wan nafsiyah. Dan Allah tunjukkan juga kebenarannya, ya, yang terdapat dalam diri manusia. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat bahwasanya yang menciptakan kita adalah Tuhan yang maha, ya, perkasa, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang. Ya, Allah akan tampakkan kepada hamba-hambanya berupa tanda-tanda kebesarannya di segala penjuru, namanya al-ayatul ufuqiyah. Dan dalam diri manusia sendiri terdapat banyak tanda kebesaran Allah. Kalau kita pikirkan dan bicarakan satu persatu tak selesai-selesai. Ya, jari tangan kita ini, bahasa al-basmah, ya, berbeda-beda, tak ada satupun makhluk yang sama.
sidik jarinya berbeda-beda. Berapa banyak jumlah makhluk. Subhanallah. Ilmu yang paling terakhir namanya DNA. Begitu menakjubkan. Dahulu kala orang-orang Arab untuk mengetahui si fulan adalah anak si fulan, dan namanya ilmu ya al-qifayah. Orangnya namanya al-qafi. Dari kaki dia lihat, dia tahu ini anak si ini. Ketika lewat Rasulullah, ketika lewat seseorang ahli al-qiyafah, ahli qiyafah, tahu dia dari kaki-kaki, dia lihat ketika itu Rasul tidur bersama Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah. Usamah ini tubuhnya berkulit hitam karena ibunya Ummu Aiman berkulit hitam, bapaknya Zaid berkulit putih, tapi dia mengambil warna ibunya. Ketika dia melihat al-qiyafah, orang yang mengetahui ini, melihat kaki kedua anak ini beranak, dia tak pernah kenal dengan keduanya. Dia berkata, hadza min hadza, ini dari ini. Tak ada ilmu DNA ketika itu, subhanallah, tapi mereka bisa. Ya, sekarang muncul ilmu DNA yang sudah mati pun bisa diambil darinya, diketahui ini anak si fulan. Allahu Akbar. Ya, melihat bagaimana kejadian manusia yang begitu menakjubkan. Ya, bagaimana proses manusia menjadi manusia dari berjuta-juta sperma yang menempel dalam rahim, bercampur dengan sel telur, ya, kemudian lambat laun menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi manusia berbentuk. Subhanallah. Bagaimana dahsyatnya penciptaan rahim sang ibu. Ketika kita adat, Masya Allah, Tabarakallah, tak tampak pada seorang perempuan itu ada rahim. Kemudian ternyata dalamnya bisa menyimpan bayi sampai beberapa kilo, 4 kilo, 5 kilo, elastis, setelah keluar kembali, Allahu Akbar. Dalamnya banyak dinding-dinding, ya, agar sang bayi aman daripada segala macam guncangan. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidakkah kalian melihat? Apalagi dalam alam yang terbentang. Allahu Akbar. Ma yubayyinu lahum anna al-wahyi alladhi ballagat rusulu haqq. Ini menunjukkan wahyu yang disampaikan oleh para rasul itu benar. Allah berfirman, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami, keagungan kami sebagai Tuhan yang satu-satunya yang hak disembah. Fil afaq, dalam segala penjuru yang bisa dilihat. Ya. Thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasiyan wa huwa hasir. Kembalilah lihat, tengok alam semesta ini, adakah dalamnya celah? Hal tara min futur? Adakah celah dalam alam semesta ini? Tak ada. Lihat kembali, capek engkau memandang mencari mana celah pada ciptaan Allah? Tak ada. Wa fi anfusihim, kami akan tampakkan kepada mereka tanda-tanda kami dalam diri-diri mereka. Subhanallah. Hatta yatabayyana lahum, agar jelas bagi mereka makhluk manusia, hamba, annahul haq, sesungguhnya Quran ini dialah hak. Ini memang perkataan Tuhan yang hak. Al-Quran, sesungguhnya Quran ini adalah hak, yang disampaikannya benar. Dan yang menyampaikan Quran ini kepada kita Rasul juga benar. Ya, dan Jibril yang menyampaikan daripada Allah kepada Rasul juga benar. Dan isinya adalah kebenaran belaka. Yang mengatakannya adalah Tuhan yang Maha benar. Fa inna huwa al-mutaqaddim fi qawlihi qul ara'aytum in kana min indillah thumma kafartum bih. Yang mana dahului sebelumnya ayat ini, katakan Muhammad, ara'aytum, ya, tidakkah kalian melihat, in kana min indillah, jika memang benar-benar Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, thumma kafartum bih, kemudian kalian kafir dengannya, padahal dia telah menegakkan banyak tanda-tanda kebenarannya dalam alam semesta, dalam diri manusia.
Tsumma qala, kemudian Allah berkata, awalam yakfi bi rabbik, tidakkah cukup bagi Tuhanmu mempersaksikan kepada hamba-hambanya annahu ala kulli syai'in syahid, dialah Tuhan yang atas segala sesuatu maha mempersaksikan. Ya. Fa syahida subhanahu wa rasuli biqaulihi, maka dialah Allah mempersaksikan atas rasulnya dengan perkataannya anna ma ja bil haqqi haqqun, bahwa apa yang dibawa nabi itu adalah benar. Wa'aduhu wa wa'adahu, dan Allah berjanji kepada nabi tersebut an yuriyal ibadah, Allah akan tampakkan kepada hamba-hamba min ayatil fi'liyatil al-khalqiyah, daripada segala macam tanda-tanda kebesaran Allah dalam perbuatan-perbuatannya yang maha bijaksana, al-khalqiyah dalam penciptaannya maha bijaksana, ma yashhadu bidzalika aidan, yang persaksikan kebenaran tersebut. Thumma dzakara ma huwa a'zam min dzalik wa ajal wa huwa syahadatuhu subhanahu ala kulli syai'. Kemudian yang lebih besar daripada itu, lebih agung, yaitu Allah mempersaksikan bahwasanya Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, menyaksikan segala sesuatu.